Wih, headline news di koran Good News. Luar biasa ini. Kubur kosong gemparkan dunia. Wih, ada masalah apa ini ya? Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Kayaknya di online ada nih. Coba cek dulu. Good News Jogja. Wah, ini dia. Yerusalem, Minggu. Dikabarkan kuburan dari seorang tokoh mendunia bernama Yesus Kristus yang Jumat lalu dihukum mati secara tidak adil ditemukan kosong. Peristiwa ini dilaporkan pertama kali oleh seorang anggota PKP berinisial MM. Siapa ini? Warga Yerusalem. Yang pagi itu beserta beberapa PKP lainnya mendatangi kuburan itu. PKP pagi-pagi datang ke kuburan itu ngapain coba? Tuhan telah diambil orang itu dan kuburnya kosong. Kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ujar wanita tersebut sambil terisak-isak penuh kesedihan. Wah, jenazahnya Gusti Yesus itu dicuri gitu ya? Wah, keterlaluan nih. Buat apa coba? Mencuri jenazah orang itu buat apa coba? Apa nggak cukup mencuri uang rakyat? Waduh, sampai orang wafat pun dicuri itu gimana ya? Sungguh terlalu. Kata Bang Roma, terlalu. Udah jam 3 ya sahur. Mas, apa kabar? Good morning. Guten Morgen. Mas, mau makan ya? Ada apa aja, Mas? Anggur sisa kemarin perjamuan ada nggak? Aduh, ini aku nggak senang kalau nggak kebagian anggur setelah perjamuan tuh loh. Pasti majelis ngabisin itu. Memang. Ya Mas, anu aja. Susu Jaya. Iya. Wah. Mas, subuh-subuh gini kok masih buka aja sih? Udah jam 3 loh ini. Wah, rajin banget. Itu kayak ada tuh kenalan saya. Ratusan kakak di gereja Margomulyo tuh. Rajinnya nggak karuan. Pagi-pagi, biasa setiap tahun tuh jam 4 tuh datang ibadah. Jam 4, iya. Itu tahunan tuh. Belum lagi kalau tiap pagi, setiap jam 5, buka gadget, nonton morning call. Jemaat kami itu di sana tuh. Terus, apalagi tuh, sekali 2 minggu itu ibadah doa pagi, rajin-rajin pokoknya. Pokoknya prinsipnya jemaat di sana itu no Bible, no breakfast. Wah, Margomulyo bro. Betul. Luar biasa. Jadi memang Jemaat Margomulyo itu gereja boleh cagar budaya, tapi budayanya iman dan kasih. Cakep. Udah baca berita hari ini belum, Mas? Viral, kubur kosong gemparkan dunia. Wah, ini dia makanya nih, aku juga baru baca tadi itu beberapa hal tuh. Tapi sambil ini biar enak nongkrongnya, tak panggil teman-teman dulu ya. Oh, siap. Ya. Ini kalau makan pakai masker atau gimana ya? Bingung saya. Izin ya Satgas. Ya. Woi, atur nuhun nih. Mau telepon dulu temanku nih. Saya mau panggil ini Mas, kenal tau? Bobby, pendeta Bobby. Yang anak Uin itu loh. Iya, itu juga tuh rajin itu, luar biasa itu, ngasih sawin. Dia itu meskipun dia Kristen tuh, teman-temannya sholat subuh, dia itu juga pagi-pagi juga bangun juga. Saat teduh subuh, itu dia. Yang satu lagi tuh, pendeta Oce. Wah, orang lain juga sudah bangun pagi-pagi, dia juga bangun pagi-pagi, meriksa tugas mahasiswa. Iya, saat teduhnya, bayangin. Nah itu kalau dosen itu gitu. Saat teduhnya bukan baca Alkitab, baca tugas mahasiswa. Soalnya kan Alkitab semua itu kan, uraian tekstual begitu. Coba tuh, isinya apa coba tuh, luar biasa kan. Tak telepon dulu, biasanya jam segini mereka itu udah pada bangun nih. Coba tak lihat. Lihat nih tuh, bener kan, udah bangun. Di grup Ngejaman Cupu Watu, udah posting.
Sudah posting apa ini? Wah, kalimat quotes, mau berkorban untuk orang lain itu butuh komitmen. Bukan hanya sekedar keinginan berbuat baik. Waduh, pagi-pagi udah posting begini. Satu lagi nih Mas Bobby nih, update status di WA. Pasca telah tiba, waktunya cari telur di gereja. Masih aja Mas cari telur di gereja. Telepon sih. Halo, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum? Sehat? Alhamdulillah. Lagi sibuk kah? Rapat dulu ke angkringan ini. Ke angkringan Harga Mulia. Marga Mulia. Iya, itu program barunya PEG-nya Marga Mulia itu loh. Sesuai program kemarin katanya supaya dana terkumpul optimal usaha bisnis angkringan, Bung. Belum pernah toh ke sini? Iya, teman-teman kita juga yang jualan. Iya. Gimana? Berminat donasi buat PEG sekaligus UP2M? Walah, kita ngomongin program. Sinilah, ditunggu di sini ya. Iya nih, ini di angkringan Marga Mulyo, harganya mulia. Wah. Oke, itu DJ bro. Dah. Pak Oce. Buka Dewe Oce. Oce. Halo, Shalom Aleihim. Lagi sibuk kah Pak Pendeta? Materi studi Alkitab channel YouTube aman Pak ya? Mantap. Iya nih bahan khotbah minggu ya Pak, belum selesai nih khotbah. Tof Markotov. Gabung dulu Pak, angkringan Pak. Angkringan Harga Mulia. Oke Pak. Ditunggu Pak ya. Hati jalan Pak. Yuk. Satgas izin ya. Buat teman-teman Mas. Sambil meragukan kursi ini Mas dengan berat badanku. Ada yang lain kan? Gawat. Udah ya? Gawat ini. Woi, Bos. Aduh. Apa kabar bro? Sehat? Yuk, pesan. Yuk. Saya minum susu jahe pakai anggur perjamuan. Ya. Iya. Halo, apa kabar Bung? Aduh, puji Tuhan baik Bung. Aduh. Tapi aku kalau lihat tukang angkringan ya, kadang ngerasa nggak adil gitu Tuhan itu. Kok bisa tukang angkringan seseger-seger ini? Wah, Iya. rahasianya adalah Iya. 1 mangkok bakso, Iya. 2 mangkok dimakan. Oh ngeri. Rezekinya di situ. Oh gitu. Saya rezekinya apa ini kok segini terus dari Iya, dulu ya? itulah. Iya. Nasib orang saleh begitu Mas. Iya, nasib orang saleh ya. Gimana keluarga? Puji Tuhan semua aman. Aman ya semua ya. Saat semua orang bangun untuk sahur, Iya. istriku bangun untuk Itu apa? nyuci baju. Wah. Iya. Enggak bantuin loh. Aku tidur lagi. Waduh. Anak gimana? Anak makin besar. Puji Tuhan. Gimana anaknya, Makin Bung? besar. Anak juga tetap besar. Iya, seperti tetap bapaknya. besar. Iya. Bung, enggak rencana nambah? Enggak. Tanyain Mulai intim ya pembahasannya ya Bapak Ibu ya. kebiasaan ngomong kayak gitu gara-gara apa? Kalau di jemaat itu sukanya ngomong gitu. Iya. Waduh. Oh, makasih. Iya, Ya, kalau di wah. jemaat tuh sering begitu kan? Anak gimana? Oh iya, sehat-sehat. Enggak nambah Enggak lagi. nambah. Ya. Waduh. Enggak Jadi- tahu rasanya kayak gitu. Ya gitu ya. Aduh, memang Iya. mentang-mentang kita belajar di UIN tentang poligami lalu kita Itu mau loh. suruh politron gitu misalnya. Untung enggak disuruh Kita nambah. suruh nambah istri ya, nambah Iya. anak aja. Wah. Pak Pendeta yang nerusin ya. Iya. Tunggu Pak Oce nih. Iya. Aduh, Pak Oce kayaknya ada kendala di jalan ya. Pak Oce biasa kalau bannya nggak kempes, bannya males. Bung, makan dulu Bung, belum sarapan Bung. Iya. Aduh. Waduh. Kita nggak boleh deket-deket loh. Apa? Ntar kayak ini. Apa? Ini sama ini. Alasan aja ngambil. Kita duduknya nggak boleh dempetan ya. Ayo. Nggak enak. Pak Oce. Wah ini udah datang nih Pak Pendeta nih. Belum minum susu lagi. Pak, apa kabar Pak? Pagi-pagi.
Susunya belum. Pak Oce udah bosan minum susu. Jangan kayak susu. Oh iya. Tak kandani toh. Carinya masih anggur. Itu dia. Kok ngomong kita pesennya sama semua ya, ada Iya. unsur anggurnya ya. Pendeta kan pesannya harus anggur duluan Gitu gitu. ya. Kurang darah soalnya. Iya. Suasana Jumat Agung. Jadi gimana? Yang ngabisin siapa? Bung Yan? Oh ya bukan. Bung Yan ngabisin ya Bung Yan? Oh bukan. Pak, Ya Denko boleh lah. Denko Pak itu minumannya Pandu Pak. Denkonya kada luar sana. Ya jangan-jangan sampai semua disimpan di gereja jadi kada luar sana. Masuk beatnya. Iya. Aduh. Oke, apa kabar Pak? Pak Oce? Gimana? Gimana kabar Bapak? Kok tiba-tiba di teleponnya ada apa nih? Oh, itu dia tuh. Ngangkring. PG kita loh Pak, kita harus dukung gereja kita Pak. Iya, tapi kok yang jaga ketua 3? Bukan. Oh, bukan. Oh, salah ya? Ya itu namanya melayani. Melayani, betul ya. Aktif mengumpulkan dana. loh. Kok tumben sekarang PG kita angkringan gitu? Iya. Iya. Biasanya apa sih Pak? Hah? Daster. Udah nggak ada lagi depan. Udah nggak ada. Paling tidak persembahan lah. Oh lama sih Iya. Pak, bocor ban Pak. Ya itulah cari tukang tambal dulu kan, baru ya akhirnya mompa sendiri lah. Pandu gimana Mompa kabarnya sendiri Pandu? tadi akhirnya. Pompa ban sendiri. Pandu kabarnya gimana Hah? Pak Pendeta? Pandu. Ya Pandu Basketnya begitulah. lancar? Basket. Sibuk basket dia terus gitu kan. Mantap. Waduh. Iya. Sampai itu tadi mau rekam ikut nyanyi nggak jadi gitu kan. Ikut ya, Iya. nggak jadi. Wah, beda ya. Kayaknya panas banget nih bro. Beda. Oh Denkonya coklat. Nggak ada yang warna anggur gitu. Oh nggak ada. Anggur Oh iya. lagi. Anggur lagi. Bapak itu. lagi sibuk apa sekarang Pak? Ya tadi habis posting morning call, tapi ternyata jam 5 baru Jam 5, ditayangkan itu. Nanti mungkin Iya. kita tayangkan aja di sini Pak. Iya. Biar korbannya gantian Pak. Ya begitulah gitu ya. Oke. Iya. Wih, Pak Pendeta baca apa nih? Coba lihat. Ayo, dong. Pak Pendeta baca apa tuh? Oh, ini tadi baca nih. Harian Good News. Iya. Ada berita viral. Kubur kosong gemparkan dunia. Wah itu Betul. bagus gitu kan. Nah, Bagus, kubur kosong itu lebih baik daripada gereja kosong. Iya benar Nah, juga ya. itu kan. Benar juga. Daripada gereja kosong. Iya betul Pak. Lebih baik kubur kosong Iya, daripada gereja kosong. Iya Pak. Tapi gereja kosong masih lebih baik. Daripada? Karena kalau gereja kosong pindahnya ke kubur. Wah, ngarang. Gereja kosong itu lebih baik daripada pikiran kosong. Oh, Pikiran kosong. Nanti dimasukin yang alam kubur-kubur itu masuk ke pikiran. Oh gitu kosong. Iya. Tapi kadang-kadang ada orang juga ada di gereja, tapi yang masuk juga lain-lain juga. Wah itu bahaya juga. Iya. Tanya coba Iya, lihat. aku Aduh. baca di online juga ada nih. Luar Di biasa. online. Jadi kan beritanya gini nih, headline-nya luar biasa tadi tuh. Ini boleh diminum sekarang Boleh, nih? Pak. Boleh diminum? Menarik loh Pak, nih detailnya ini loh, ceritanya, kronologinya tuh loh. Soalnya berangkat pagi belum sempat minum ya. Sama Pak. Istri mau tidur tadi Pak. Ini detailnya tuh loh Pak ceritanya Bung. Oh Nah, iya. Maria Magdalena dan beberapa PKP lainnya menemukan batu kubur diambil dari kubur. Beberapa PKP ya. Beberapa PKP. Emang Luar sejak biasa. kapan PKP kerjainnya ngangkat-ngangkat batu? Enggak Pak, dia nemuin. Nemuin. Oh Yang saya nemuin. paling heran itu jam Ah, 3 pagi PKP ngapain di luar Pak? Itu yang Itu dia. mengherankan. Ya saya tanyain justru suaminya ngapain sampai PKP-nya di luar rumah? Ngangkat batu lagi, ngangkat batu lagi. Luar biasa. Ngeri juga. Wah, ini. Kok pagi-pagi PKP di luar gitu Iya. kan? PKB-nya ngapain? Itu dia pertanyaan. Tapi ada berita tentang PKB-nya. Oh. Jadi setelah mereka melaporkan bahwa jenazah Gusti Yesus diambil orang, lalu mendengar kabar itu, cuma 2 murid PKB yang bergegas mendatangi kubur kosong itu. Waduh. Pasti yang lain masih ngantuk, gaplek. Wah, nggak boleh Pak ya. Cuma 2 orang. Yang lainnya mungkin sedang perut kosong, jadi tidak tertarik dengan kubur kosong. Wah, Yang mantap. lapar jadi saya. Iya. Petrus dan murid lain. Gimana ndak perut kosong, istrinya di luar. Iya, ngapain ya gitu ya? Dikubur tadi Kasih kan. makan kubur itu lagi. Aduh gawat. Terus yang ketiga nih, detailnya nih. Yohanes atau murid yang lain karena lebih lincah, dia sampai duluan di kuburan. Lalu menengok ke arah dalam, tapi tidak sampai masuk dalam. Maunya apa sih dia sebenarnya? Dari pintu kubur, dia hanya melihat kain kapan di tanah.
Simon datang terlambat, tapi langsung masuk ke dalam. Tapi bukan karena berat badan kan ya? Bukan. Dia datangnya terlambat, larinya cepetan Yohanes. Iya. Tapi itu enggak bisa Bukan masuk Kak. karena pintunya sempit atau Iya nggak tahu. Mungkin dua-duanya Pak. Saya juga nggak tahu, nggak ada fotonya tadi. Ini Nggak ada foto. foto? Nggak ada fotonya sih. Oke. Nah, terus Simon datang terlambat tapi masuk ke dalam. Dia temukan kain kapan di tanah dan kain peluh sudah tergulung di samping. Kan aneh Pak. Wis. Kalau jenazah dicuri, Serius, ngapain ya? repot-repot melepas kain kan? Iya, Ngapain bener. repot-repot kain peluhnya digulung? Masa dicuri? Curi jenazah dibukain dulu semua pakaiannya gitu, ngapain kan? Tapi digulung lagi, dirapihin. Maksudnya Maria itu pemikirannya bagaimana itu? Terus Yohanes masuk ke dalam, melihat hal yang serupa dan langsung percaya tentang kebangkitan. Kan luar biasa ini. Luar biasa. Yang lain sudah lihat duluan, tapi Yohanes yang duluan. Jadi yang kasih tahu siapa ini? Yang kasih tahu? Kasih tahu katanya Magdalena, tapi yang masuk duluan Petrus, yang percaya duluan tapi Yohanes Pak. Habis itu pulang. Ah ini gimana menurut Bung Bobi? Iya ini. Kitab kita itu memang membingungkan ya. Aduh. Iya. Makanya ini aku heran sama redaksinya nih. Seorang wanita berteriak. Waduh. Karena harga minyak loh. Salah ini. itu. Oh salah. Oh kebalik ya. Di naskah itu yang cuma Oh, depan, iya, yang iya. di belakang gak usah dibahas. Salah. Ya, sorry sutradara. Oh, berarti PKP keluar cari minyak itu. Itu alasannya. Berarti pagi-pagi, mumpung belum ada yang beli kan. Iya, Jadi boleh juga. memang itu istri yang baik. Itu betul. Pagi-pagi udah cari Ngantri gitu minyak. kan. Iya. Kita terlalu cepat menyimpulkan. Oh Gimana betul. menurut Bung Maria Magdalena? Ini luar biasa sebetulnya ya. Maria Magdalena bisa sepagi itu di kuburan. Pertanyaannya kan ngapain? Iya. Kok nekat banget gitu kan, seolah nekat. Sebenarnya di sini Tapi memang perempuan itu kadang-kadang nekat kok. iya. Lebih nekat dari laki-laki. Pengalaman. Iya bener. Heeh. Wih luar biasa, nggak mau komen. Pengalaman juga. Nggak mau nanya. Korban kenekatan perempuan ya. Takut Pasti wah, deg-degan saya. Aduh, jadi mau ngomong apa tadi lupa kan? soal nekat. Oh iya, soal nekat. Soal nekat. Lupakan minyak gorengnya, Iya, ingat lupa. nekatnya. Ah, Gusti, itu. iya. Perempuan nekat di jam Perempuan 3 nekat, pagi. itu dia. Ini yang menarik gini. Kenapa perempuan bisa sepagi itu? Kalau kita lihat Maria Magdalena ini kan masih terikat dengan kebudayaan Yahudi waktu itu ya. Iya. Kebudayaan Yahudi. Kata kuncinya adalah di Sabat. Kata kuncinya adalah di Sabat. Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib itu hari Jumat, betul? Hari Jumat. Menurut tradisi Yahudi, mulai Jumat ketika matahari mulai terbenam. Pendeta Bobby ngomong kita makan Bapak Ibu, maaf Iya. ini hanya karena Iya. fragmen jadi boleh makan di Betul, gereja. betul, iya. Mumpung fragmen. Mumpung ini bukan ini ya, Praga doang ya. Biar makin gemuk lah. Iya, saya biar makin kurus. ngomong aja. Nanti Ngomong aja, tak ngomong. balas bagian ngomong, tak balas semua ini. Tak, Semakin lama semakin kami iya, nikmati. tak bawa Percaya. pulang. Iya. Ngomong aja ngomong. Terus Magdalena Tukang tadi, angkringannya nggak apa-apa ya. Iya. Magdalena sedang sedih. Hari Sabat. Nah, Sabat. Mulai Jumat malam itu udah dihitung Sabat. Kemudian Sabat itu orang waktu itu tidak boleh ngapa-ngapain. Itu kan yang kita tahu kan ya. Termasuk ketika dalam kondisi kedukaan tidak boleh menunjukkan kedukaannya. Itu tradisinya. Jadi pas hari Minggu datang, orang yang lagi berduka, Magdalena ini berduka lihat Yesus mati, melihat latar belakang Maria yang intim banget sama Tuhan Yesus, dilihat dari kejadian-kejadian yang pernah dialami, Maria itu sangat kangen, terus sangat rindu ingin ngelihat jenazah yang hari Jumat lalu itu mati dan hari Sabtu kita nggak sempat. Iya, biasa kan orang kedukaan kan Begitu. besoknya masih kuburan, tapi dia nggak bisa karena aturan itu, Itu ya. dia, makanya pagi-pagi Maria milih untuk datang meskipun itu yang pertama, meskipun itu subuh, karena mungkin nggak tahu Tapi kok selanjutnya mau ngantri sekali. minyak. Pagi-pagi sekali kok, Bung. Iya, pagi-pagi sekali. Mungkin dia memilih waktu pagi-pagi sekali mumpung dia belum ngapa-ngapain, suami masih tidur atau gimana nggak tahu lah. Gitu. Iya. Tapi masalahnya Bung, dia bilang tadi jenazahnya itu loh. Jenazahnya Nah, itu. dicuri. Itu saya duga karena panik, Tuan. Oh, Karena panik. Kenapa? Kan dia enggak masuk ke dalam ya, enggak masuk. Enggak masuk, ngeliat, iya, betul. tapi ngelihat batunya diambil, batunya diambil pindah posisi, panik. Pasti kelihatan sedikit, ada yang gak beres dengan kuburan ini, lari daripada ngapa-ngapain kan. nggak sempat masuk langsung Nggak sempat panik. masuk, panik langsung bilang ke yang lain, wah Tuhan kita dicuri. Wah bahaya ini. Gara-gara panik
rusak susu sebelanga. Ush. Wah. Itu bukannya Oh bukan ya, bukan. Emang Gara-gara apa hubungannya susu dengan panik? panik kan? iya, ini saya panik depan saya susu nih. Iya, oh gitu iya. Yang belum diminum-minum, Oke, tapi oke, bapak-bapak minum terus dari tadi gitu kan. Aduh. Enak ya. Jadi karena dia panik, sehingga dia nggak bisa menyimpulkan dengan tepat sebenarnya. Sehingga dia nggak bisa nyimpulkan dengan tepat, nggak bisa berpikir tenang, panik, ceroboh, lalu ambil keputusan bahwa Tuhan kita diambil orang, padahal belum tentu. Tapi disebarluaskan ke murid-murid, ya bikin panik juga gitu. Itu bahaya sebetulnya. Jadi begitu. Pelajaran apa ini Bung yang kita bisa? Pelajarannya nih, hati-hati dengan situasi panik. Kita semua bisa ngalamin panik. Pak Pendeta Oce ketika banyak periksa hasil-hasil mahasiswa, bisa panik karena waktu sudah mulai mepet. Bung Boydo juga begitu. Kita bisa aja panik kapan saja, tapi jangan lupa untuk menenangkan diri dulu. Oh, Saya punya kelemahan itu, panik. panik. Kunci motor hilang, panik. Di mana nih kunci motor? Wah, kadang udah nuduh kamu yang nyimpen ya, kamu yang nyimpen ya, kamu nyimpen. Bukan, padahal dipegang kunci motornya. Sama kayak bapak ibu mungkin, bapak ibu kan ceritanya lagi angkringan ya. Aduh, lupa ketua 3, iya. Lupa. Misalnya ada orang lagi parkir motor depan supermarket, terus aja makan. Lupa. Mumpung bro. Nanti pendeta Oce yang panjang ya. Sama kayak orang lagi parkir motor ya kesayangannya di depan supermarket. Dia masuk, pas keluar lagi motornya nggak ada. Wah, motor saya mana hilang, itu satu-satunya, mungkin diambil orang. Padahal tukang parkir pindah doang. Oh iya, aku pernah ngalamin tuh. Bisa kayak gitu. Iya di Sagan. Oh, pernah tuh Hati-hati. parkir di Alfamart, masuknya di Indomaret, carinya Wah, di itu. depan Indomaret, gitu kan? OC-nya di angkringan. Ya iya, nyarinya beda gitu kan? Iya, bisa jadi. Gak apa-apa, nyebut merek siapa tahu dapat endorsement dari sana buat Beda gereja ya, kan? banyak PG, subscriber buat soalnya. Buat PG Oke. gitu kan? Daripada cuma angkringan ya ketua 3. Iya. Nah begitu teman-teman, bapak-bapak pendeta, karena panik orang saja mengambil kesimpulan, dan di luar teksnya orang panik itu cenderung bisa melakukan hal-hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi gini Bung, berarti emosi itu kalau pelajaran dari ini ya, emosi itu harus diimbangi dengan nalar ya. Jadi jangan sampai kita kalau menyikapi sesuatu, kita hanya kemakan duka, kecewa, marah, lalu kemudian nggak diimbangi dengan berpikir secara nalar yang baik ya. Betul. Ini kan Bung juga kejadian, zaman sekarang kan kita kan gampang percaya nih pada berita-berita. Lihat ada berita viral, langsung percaya. Iya. Lalu kemudian tersulut emosi, apa-apaan ini? Lalu kemudian nanti akibatnya jadi ada misalnya contohnya isu lintas agama Iya. kan Pak. Wih. Ada yang juga misalnya berita sudah mungkin tahun waktu Tuhan Yesus saja belum lahir, diposting lagi tuh di WA. Hebat memang. Lalu dipikir ini yang Waduh. sedang terjadi sekarang gitu kan. Hanya lihat gitu. Tidak coba ngerti dulu, udah langsung ngomong tentang apa yang terjadi. Akibatnya jadi penyebar hoax. Nah, Iya. itu dia. Jadi kayak Maria Yang tadi lama, tuh yang gitu ya. lama. Iya. Tapi kalau menurut Pak Oce gimana nih? Lanjut Pak Oce. Menurut Pak Oce bagaimana Pak? Maksudnya gimana? Ngabisin ini atau? Maksud saya topik berikutnya Pak. Iya, nah di cerita itu kan ada yang menarik kan, tadi 2 PKB itu ya, Petrus sama ya katakanlah itu Yohanes gitu kan. Kata tradisi Yohanes. Tradisi Yohanes bilang gitu kan. Nah, mereka datang, yang menarik itu adalah Yohanes itu tadi diceritakan dia lari cepat sekali, Ya. tapi lalu kemudian cuma berhenti di depan gitu kan. Berhentinya dan hanya dikatakan dia menjenguk ke dalam, Ya. nggak masuk gitu kan. Lalu dia cuma hanya lihat kain kafan. Ya, betul. Nah, tapi itu menarik gitu kan. Dia berbeda tuh dengan Maria Magdalena, Magdalena nggak masuk. nggak masuk. Nah, dia sempat ngintip. Ngintip gitu kan. doang ya. Iya. Mungkin ini ya bapak-bapak suka ngintip itu ya. Bapak Iya. aja kayaknya bapak aja. Bapak ya. Iya. Nah, walaupun dia lihat, tapi dia enggak seperti Maria Magdalena, enggak langsung menyimpulkan. Ya. Jadi dia lihat dulu, Ya. Survei dulu Pak ya. survei dulu, amati, tunggu dulu, gitu kan. Mungkin dia mikir juga nih, ini apa maksudnya? Nah, baru kan kemudian Petrus datang, Petrus masuk,
Petrus lihat tuh ada kain kafan, Mm-mm. ada kain peluh, Mm-mm. baru si Yohanes ini Terus masuk. masuk. Mm. Baru setelah dia lihat, di situ dikatakan bahwa dia percaya. Betul, betul. Baru dikatakan dia percaya. Jadi dia melihat lebih banyak, punya, kalau kita andaikan saja begitulah, punya banyak informasi, punya banyak hal yang didapatkan, baru dari situ percaya. Gitu. Oh, Gitu. Jadi tidak hanya cuma lihat sepotong-sepotong nih. iya, iya. Jadi nggak buru-buru Iya, dan melihat secara lebih utuh, iya. masuk ke dalam. Oh, jadi pelajarannya berarti gimana tuh Pak? Buat Ya. kehidupan sehari-hari. Pelajarannya apa ya? Ya sama kayak makanan ini gitu lah. Kalau makanannya banyak gitu kan, ya berarti ya kita percaya GPIB punya penghasilannya juga banyak gitu kan. Amin. Tapi kalau makanannya cuma satu jenis, setiap pelayanan cuma satu jenis, ya mungkin sedang terbatas gitu kan. Sedang dalam keterbatasan gitu lah. Yang lama, Pak Iya. Pendeta, yang lama. Iya. Nah, artinya begini bahwa lalu kita bisa menyimpulkan sesuatu yang lebih. Nah, yang saya mau katakan begini sebenarnya. Ini kan tadi cuma ya katakanlah supaya mengingatkan GPIB bahwa berkatnya berlimpah, Amin. ya makanannya juga pasti harus berlimpah gitu kan. Nah, tapi yang saya mau katakan begini. Jadi orang Kristen juga begitu gitu kan. Harus mau banyak belajar, Iya. ya. Banyak belajar, cari informasi yang lebih dulu gitu kan. Baru kemudian menyimpulkan. Oh. Baru kemudian membuat kesimpulan. Karena jadi orang Kristen itu enggak cukup cuma hanya saya sudah dapat dari gereja gitu kan. Saya sudah dapat dari buku renungan misalnya. Lalu merasa sudah tahu gitu kan. Nah, Yohanes itu begitu. Tidak hanya lihat dari luar, tapi mau masuk ke dalam, lihat macam-macam, baru kemudian mengambil kesimpulan dan dikatakan percaya. Percaya. Iya. Jadi nggak cuman lihat jangan kayak Magdalena yang hanya di luar langsung panik. Jangan juga kayak Yohanes, tapi dalam artian hanya lihat di luar, tapi dia Yohanes yang mau masuk ke dalam, Pak. Iya, betul. Mendalami lebih jauh. Saya seringkali katakan begini. Sama seperti anak katekisasi itu loh. Oke. Sudah CD itu bukan berarti bahwa sudah selesai semuanya, gitu kan? Betul. Sudah CD itu masih sama kayak Yohanes. Baru cuma lihat dari depan, baru nengok aja. baru ngintip. Oke. Nengok masih lumayan, masih ngintip, Ngintip. gitu kan. Ngintip itu kan mata sipit tuh. Matanya belum kebuka besar. Oh, iya, kan? betul. Iya benar Iya. juga ya, baru sadar. Nah, harusnya walaupun sudah CD, itu harusnya tetap belajar tuh. Masuk Aktif di masuk gereja, masuk ke gereja supaya tahu gitu kan. Betul. Jangan baru CD merasa bahwa wah sudah tahu Sudah- semua. Sudah cukup Ah, ah. semuanya. Iya. Dan sudah bisa, wah saya ngerti, saya Wah, tahu. iya gitu. betul tuh. Berarti gitu juga mungkin di jemaat, Pak ya. Ah, Jadi kita jangan cuman sekedar datang ibadah di hari Minggu doang, iya. tapi juga harus punya, katakanlah, melihat lebih dalam. Setiap pagi, setiap hari kita punya pendalaman spiritual. Iya. Belum juga kalau ke gereja ngantuk gitu kan. Apa yang didengar. begitu Maaf, ya. pendetanya khotbah lain, dia mimpinya lain gitu kan. Dia Repot juga gitu kan. visioner, Pak, memang. Iya. Jadi gereja itu mendatangkan visi, mimpi buat dia. Iya, jadi pendeta berkhotbah dia bermimpi. Wah, iya betul. Ah. Roh Iya, Kudus. jadi itu gitu kan. Jadi pendeta berkhotbah dan merasa sudah cukup, tidak bisa. Iya. Menarik tapi Pak, setelah melihat itu Pak, tadi disampaikan dalam berita itu, mereka pulang ke rumah Pak. Ini ada arti penting nggak Pak dari itu? Nah, menurut saya itu menarik gitu kan. Tidak kayak warga GPIB gitu kan. Karena di Jalan Malioboro pulang dari gereja ke mall dulu Oh, gitu kan. Wah, itu Iya. dia tuh. Mereka langsung- Bahaya. Mereka langsung ke rumah gitu kan. Karena nggak ada mall waktu itu Pak. Kalau Bukan. ada, gitu kan. Bukan ya, tadi itu cucian belum dijemur. Oh, iya, Cucian iya. belum Kan tadi dijemur. bangun pagi-pagi kan nyuci dulu Nyuci, gitu. iya. Terus pergi ke gereja belum nyuci gitu, belum jemur. Nah, artinya bahwa setelah dari kubur itu mereka pulang ke rumah. Pulang ke kan? rumah. Nah, saya membayangkan begini. Pulang ke rumah itu ya di samping masak dan sebagainya, tetapi kan paling tidak bercerita lah. kan? Sama orang rumah Pak. Sama orang rumah lah. Pasti cerita-cerita tuh. Sama cerita ya, sambil makan lah. Ya silahkan sambil makan. Iya. Saya Sambil makan. Puasa, Bu. sungkan soalnya. Iya, jadi Ketua sambil tiga nih bercerita. ngeliatin terus sih. Sambil bercerita. Oh iya. Waduh, ini Makanya dari nih, tadi. ini enak nih. Waduh, ini enak nih. Nih, silakan, Hand silakan. sanitizer-nya sekalian.
Ada. Terus Pak, Iya. di rumah Jadi cerita. kan pulang cerita nih ke rumah, kan? Jadi saya membayangkan begini. Apalagi kan murid yang dikasih itu kan dalam cerita sebelumnya, gitu kan? Kalau tadi baca, dia kan diberikan tanggung jawab tuh. Ibunya. Oh, ibunya, oke. Kan ibunya. Nah, kalau dia tahu bahwa Thank you, Bung. punya angkringan atau punya gereja nih? Oh, pinjam. PEG gereja atau jadi satu paket. Oh, satu paket ya. Iya. Iya, jadi pulang ke rumah cerita lah paling tidak buat si ibu, anakmu sudah bangkit, gitu kan. Jadi biar ibunya senang. Tapi bahwa berita itu harus diteruskan ke rumah, menurut saya itu menjadi sesuatu yang menarik. Gitu. Iman percaya yang ditemukan di dalam kubur kosong harus dibawa pulang ke rumah dan itu diberitakan Iya, kepada anggota jadi keluarga. paling tidak mulai dari rumah, Mulai dari menceritakan apa yang ditemukan, iman Iya, itu iya. ditumbuhkan mulai dari dalam rumah, dalam keluarga. Dan bagi Injil Yohanes, keluarga itu menjadi sesuatu yang penting. Menjadi satu kesatuan keluarga itu penting. Jadi kalau saya mengerti pulang ke rumah itu ya bukan pulang tidur lagi gitu kan. Ya paling kan setelah Paskah ini ya pulang tidur lagi kan. Iya. Tapi ya kalau bangun lalu cerita lagi gitu Cerita kan. lagi, Iya. dikembangkan. Tapi di situ ada permasalahan tuh Pak Pendeta tuh. Gimana? Permasalahannya itu kadang saking seringnya kita ke gereja, saking seringnya kita dengar firman Tuhan sama-sama keluarga atau nggak sama keluarga, pas pulang kita lupa cerita apa yang sudah kita terima. Iya itu. Aduh. Nah, tapi begini, Betul. lalu sekarang kalau yang model sekarang itu kalau ditanya apa sih yang didapatkan, Nah, itu dia. tuh. malas gitu kan, Iya. suruh buka YouTube aja gitu kan. Nah, itu. itu. Kan, itu. Saking padatnya pelayanan Waduh. sampai lupa menceritakan Kristus kepada keluarga. Itu Gak ada betul. waktu. Aduh, ketegor. Iya. Mm-mm. Jadi akhirnya suruh nonton YouTube, komunikasi dalam keluarga nggak ada lagi tuh. Iya. 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 Aduh. Itu efeknya. Jadi artinya pasca ini kita harus perhatikan itu Pak Pendeta ya. Yang pertama jangan terlalu emosional, sehingga kemudian nalar berpikir kita nggak jalan dan apalagi Betul. iman nggak jalan. Padahal Betul. kan Magdalena sebenarnya sudah pernah disampaikan Yesus bahwa dia akan Sudah bangkit. pernah disampaikan. Iya, itu gara-gara terlalu emosional, Panik. nalar nggak jalan, iman nggak jalan. Yang kedua tadi kalau Pak Uce sampaikan tadi bahwa jangan hanya sampai di luar, tapi dalami iman itu, punya relasi lebih dalam dengan Tuhan dan punya relasi lebih dekat dengan jemaat. Itu cara kita untuk menumbuhkan. Betul. Dan yang Iya. ketiga, kita percaya kepada Yesus yang bangkit dan kita harus bawa pulang iman itu, kita Betul, beritakan di betul. keluarga kita ya. Iya, mulai Nah. dari keluarga. Mulai dari keluarga. Wah, ini Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan iman itu harus dipraktekkan dan ditumbuhkan dari dalam keluarga. Gitu kan? betul. Jangan betul. sampai di luar kita bertumbuh, di dalam keluarga kita tidak bertumbuh. Betul, itu Gitu kan? dia. Penyakit sendiri Iya. ya jadinya ya. Dalam keluarga makanan apa dan sebagainya tersedia, tetapi iman tidak bertumbuh, itu yang jadi masalah. Iya. Bahaya. Terpelihara secara fisik Iya. tapi secara rohani enggak ya. Nah, Iya, iya, iya. nah sebaliknya, jangan sampai di gereja iman bertumbuh, badan tidak bertumbuh karena tidak ada makanan jasmaninya. Tapi Gitu. nggak usah sambil lihat saya dong, badan nggak bertumbuh, ya kan? Iya. Wah, thank you banget nih sharingnya. Oke. Iya. Wah, Ini- luar biasa. Ada pelayanan kan? Kalau nggak salah, Ada Bung pelayanan jam 7 di Jokbar ya. Jokbar ya. Bapak Iya. pelayanan 2 kali kan hari ini kan, Iya. Pak? Wah. Saya ekumenis lah. Gitu kan. Ekumenis. Ekumenis, iya. GKJ terus nanti GPB. Yang penting dibayarin ini. Udah Oh ini. disiapin soal Tenang. itu sama. Nah, ini dibayarin panitia Paskah. Oh, iya. Kita nggak perlu Luar kita nggak biasa. perlu pusing-pusing. Bagian dari panitia. Jadi kita udah aman. Ayo. Kecuali kalau dikasih anggur dibayarin PHMJ. Tapi kalau ini dibayarin panitia Paskah. Oke deh kalau Oke, gitu. Kalau gitu. Siap-siap dulu kita. Kita foto Oke. dulu lah di Oh, angkringan. Foto dulu. Oh iya betul. Jarang-jarang kan gerobak ikut Paskah pagi. Yo. Boleh kita foto ya? Tuh, kirain mau ajak ketua 3 foto, Pak. Boleh. Iya. Dan ketika sama foto sama kalian-kalian inilah aku makin gak pede ya. Iya. Jangan di tengah. Tuh. Jangan di tengah. Di tengah. 100. Mantap. Sarangnya dong. Iya. Ini PEG. PG. Oke, sip. Oke, sampai ketemu ya. Mantap. Pak, thank you banget ya. Thank you. Oke. Thank you. Yuk, mari, Pak. Oke, sampai ketemu dah.
Yo, oke. Tapi ada yang lupa Bapak Ibu Saudara. Mikrofonnya saya pakai nih. Cek. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kami kemarin tadi itu membahas tentang kubur kosong. Saya ingin membacakan kesimpulan penutup dari renungan kita hari ini. Di empty tomb, kubur itu memang kosong. Tapi dia bukan ruang yang hampa makna. Kubur itu memang kosong, namun membuat iman kita terisi. Di hadapan kubur kosong, Maria Magdalena terkejut karena sedih. Kepanikan melanda hatinya. Namun toh di depan kubur kosong itu, jika kita membaca ayat selanjutnya, Yesus tidak membiarkan hatinya kosong. Yesus menjumpai dia, mengisi hatinya. Yesus tidak akan pernah membiarkan hidup kita kosong. Di dalam kubur kosong, Petrus menemukan fakta keajaiban. Di dalam kubur kosong, Yohanes menyadari bahwa Yesus bangkit. Iman mereka terisi. Iman mereka terisi oleh keyakinan bahwa maut tidak mampu mengalahkan kuasa Allah. Hari ini kita pun mengingat kembali kubur kosong itu, di empty tomb. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, baik yang di gedung gereja ataupun juga beribadah dari rumah. Pertanyaannya untuk kita, sudahkah iman kita terisi? Atau iman kita masih kosong melompong? Kalau memang iman kita sudah terisi, maka ayo beritakanlah iman Paskah. Beritakanlah keyakinan itu kepada keluarga. Beritakan itu kepada sesama kita. Iman Paskah itu harus terwujud nyata. Yang mengisi setiap kehidupan yang kosong. Kita isi setiap kehidupan yang kosong dengan pikiran yang jernih dan sehat. Kita isi setiap kehidupan yang kosong dengan perkataan yang menyatakan kebenaran. Kita isi kehidupan yang kosong dengan tutur kata yang membangkitkan semangat, bukan menjatuhkan semangat. Mari dengan karya kehidupan, kita menghidupkan sesama kita. Memang kubur itu kosong, tapi supaya iman kita terisi. Hidup kita kiranya dapat mengisi dunia dengan damai sejahtera. Selamat Paskah. Mari kita berdoa. Mari kita hening sejenak di dalam saat teduh.